Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kita masih membahas mengenai mitigasi banjir dan tadi kami sudah berbincang bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta dan saat ini sudah terhubung secara virtual Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Kang UU, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang UU, sebelum kita membahas lebih jauh apa sebetulnya penyebab banjir yang terjadi di Jawa Barat, diantaranya di Bekasi dan juga di Subang. Kemarin Anda juga sudah berkunjung ya ke lokasi pengungsian di Bekasi. Apa yang didapati di sana? Seperti apa kondisinya saat itu, saat didatangi, Kang? Ya, di saat didatangin seperti biasa, pengungsi itu ada di barak-barak yang telah ditempatkan oleh pemerintah setempat, baik di masjid ataupun di gor ataupun di tempat rumah tetangganya. Kalau yang di Indramayu ini mereka membuat tenda-tenda di pinggir jalan, karena memang di Indramayu agak banyak lokasi yang terendam banjir, jadi rumahnya pun yang terendam banyak sehingga ada dataran yang tinggi di jalan, mereka pada bikin tenda kemarin seperti itu. Baik. Penyebab banjir ya seperti itu. Baik, tapi kebutuhan mereka di pengungsian terpenuhi atau tidak sampai saat ini, Kang? Kalau kemarin saya datang ke Bekasi, ke daerah Pebayuran, memang di situ masih ada masyarakat yang membutuhkan khususnya untuk sembako. Pas waktu saya ke sana memang saya juga bawa sembako, waktu itu dibagikan kepada masyarakat, tapi kan saya membagikan tidak langsung kepada masyarakat. Mekanismenya harus ke pemerintah yang ada di situ. Maka saya tetap membagikan kepada mereka. Mereka itu kemarin sudah 3 hari belum mendapatkan bantuan di daerah tersebut. Tapi insya Allah mungkin kalau sekarang kami yakin sudah mendapatkan bantuan khusus sembako. Kemudian yang diharapkan mereka ini di saat saya datang ke sana ngobrol, katanya Pak sembako butuh. Tetapi yang lebih butuh ini bagaimana supaya tidak banjir lagi, begitu. Ya. Karena memang kalau banjirnya rutin begini, saya mau bagaimana katanya bikin rumah, perabotan rumah rusak terus, kasur, kemudian lemari dan yang lainnya. Ini tiba-tiba banjir, ya sudah semua katanya nggak bisa dimanfaatkan. Sementara kan belinya ada yang dapat nyicil, ada yang dapat hutang baru lunas, udah lunas malah kalau ludes kena air. Ada juga yang bilang seperti itu masyarakat. Ya, menarik tadi disebutkan kebutuhan pengungsi, tadi disebutkan tidak hanya makanan dan juga tempat tinggal, kebutuhannya adalah kalau bisa tidak banjir lagi. Bagaimana menjawabnya, Kang? Mengupayakan Jawa Barat meminimalisir banjir di tahun-tahun ke depan. Pemerintah kan selalu berusaha, pemerintah kan selalu berusaha untuk mengantisipasi segala penyebab bencana yang ada di Jawa Barat ini, termasuk banjir. Memang ini penyebab banjir di Jawa Barat ini kan tidak satu poin permasalahannya. Di samping curah hujan yang tinggi, ini juga ada beberapa penyebab, antara lain menyempitnya saluran-saluran air di perumahan-perumahan karena pasum-pasum yang ada itu tergeser, tergerus dengan adanya pembangunan rumah-rumah. Kemudian juga yang ada juga tertutup oleh sampah. Kemudian juga sudah dangkal. Ditambah di hulu sungai ini kebanyakan alih fungsi hutan yang banyak terjadi. Jadi hutan produksi asalnya hutan tegakan. Kemudian juga adanya bangunan-bangunan dan juga di situ ada sih beberapa tempat yang memang adanya galian yang ilegal. Sehingga di saat hujan turun biasanya terserap oleh tanah dan yang lainnya karena sekarang di situ ada bangunan, ada apa, jadi air di saat turun langsung aja ke bawah sehingga semakin banyak ya akhirnya banjir seperti itu adanya. Tapi kami kemarin sudah mengadakan rapat dengan berbagai macam instansi, termasuk di situ ada BPWS, juga dari pihak kepolisian dan juga pihak tentara dan juga BPBD se-Jawa Barat, di mana di situ ada sinkronisasi dalam buat sebuah kebijakan. Karena memang seluruh instansi yang berkaitan dengan bencana alam ini semuanya memiliki program. BPWS memiliki program, Perhutani memiliki program, kemudian juga pihak BPBD se-Jawa Barat juga masing-masing kabupaten kota memiliki program. Tapi kadang-kadang parsial, BPWS begini, Perhutani begini, dan yang lainnya SDM juga begini. Maka kemarin kita mengadakan rapat untuk menjadikan satu kesatuan. Bahkan di Provinsi Jawa Barat sekarang ada gugus tugasnya. Ada desa semacam des,
yaitu ketuanya Pak Gubernur, wakilnya kami, dan juga Pak Pangdam 3 Siliwangi dan Polda Jabar. Kemudian ada ketua harian. Ketua harian adalah para danrem yang ada di wilayah-wilayah yang ada di Jawa Barat. Seperti itu yang kemarin ditugaskan supaya ada satu kesatuan dalam langkah untuk mengatasi banjir, minimal tanggap darurat kepada masyarakat seperti itu. Oke, jadi tim-tim yang terbentuk ini tugasnya tentu untuk bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang secara responsif memberikan bantuan pada mereka yang terdampak banjir, namun juga memastikan bahwa pengelolaan lingkungan juga berjalan baik sehingga meminimalisir banjir terjadi di tahun-tahun berikutnya. Banjir ini kan terjadi di beberapa titik, Kang, di Jawa Barat, di Bekasi, Subang, dan sejumlah lainnya. Apakah penyebabnya sama selain curah hujan tinggi? Tadi disebutkan ada pengalihan fungsi alih lahan dan lain sebagainya. Apakah penyebabnya sama begitu? Ya, tampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kita masih membahas mengenai mitigasi banjir di Jawa Barat dan kami akan kembali bergabung dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang UU masih bersama kami ya. Baik, Kang, kita lanjutkan tadi disebutkan ada sejumlah faktor yang menyebabkan banjir begitu masif terjadi di Jawa Barat di sejumlah titik. Apakah banjir yang terjadi di sejumlah titik ini disebabkan oleh faktor yang sama selain curah hujan tinggi, Kang? Ya, memang ada tambahan penyebab di samping curah hujan tinggi, yaitu adanya pengalihan fungsi hutan yang ada di hulu. Asalnya hutan itu banyak tegakan, kemudian ada yang dirubah menjadi perumahan, ada yang dirubah menjadi sawah, ada juga yang dirubah menjadi tanaman sayuran, seperti itu. Akhirnya air tidak bisa diserap dengan lama, ya terjadi seperti ini adanya. Kemudian ada juga dengan penambangan yang memang penambangan tidak berizin, itu juga ada juga penyebabnya seperti itu. Nah, di Jawa Barat ini banjir penyebabnya adalah kebanyakan jebolnya tanggul. Seperti di Indramayu, jebolnya tanggul, di Subang juga, termasuk di Bekasi juga, 2 titik di Kota Bekasi dan di Kabupaten Bekasi, ini kan penyebabnya tanggul yang jebol. Tetapi kalau yang di Indramayu sudah selesai sehingga sudah surut karena tanggulnya sudah dibereskan oleh BPWS. Begitu juga yang di Subang sebentar lagi juga selesai, sekitar sekarang hampir 70% mau selesai. Tapi kalau yang di Citarum jebol ini belum bisa ditindaklanjuti karena air masih deras. Waktu kita ke sana juga air masih tinggi sehingga pengungsi banyak, masyarakat juga ada yang di sekolah dan yang lainnya. Tetapi kalau yang di Bekasi Kota, ini memang sebelumnya 3 hari sebelum hujan turun, ini sudah ada action dari pihak PBWS. Tetapi perbaikan atau pengantisipasi belum selesai, keburu datang banjir, ya akhirnya meluap kepada masyarakat dan perumahan. Tapi tadi kemarin juga di saat saya ke sana ngontrol, PBWS sudah melaksanakan kegiatan actionnya dengan menumpukan pasir di atas pakai karung seperti itu, kemudian pakai plastik, dijaga-jaga seperti itu. Di Jawa Barat memang ada beberapa tempat yang biasa banjir, tetapi alhamdulillah seperti di Bandung Selatan, biasa kan banjir terus. Tetapi karena sudah ada tempat bendungan Cisangkui, ya alhamdulillah sekarang tidak terjadi. Dan juga di Sadawarna juga sekarang sedang membangun tapi belum selesai. Insya Allah dengan Sadawarna selesai, Sukapura, Subang, Karawang, Purwakarta ini juga bisa terantisipasi banjir ini semua. Pemerintah sekarang sedang mengadakan 2 kegiatan. Yang pertama tanggap darurat, yang kedua sedang berpikir untuk
perbaikan secara permanen di beberapa titik yang atau yang terjadi banjir. Seperti itu. Baik, kalau masalah jebolnya tanggul ini kan sesuatu yang tidak bisa diprediksi, Kang U. Lalu bagaimana dengan penambangan ilegal tadi yang disebutkan juga menjadi faktor penentu atau mungkin penyebab terjadinya banjir. Bagaimana kemudian menindak pihak-pihak yang melakukan tambang ilegal ini, Kang U? Ya, alhamdulillah kemarin juga kan ada berita dari pihak pemerintah pusat sudah datang ya ke tempat tersebut. Kemudian diantisipasi apakah benar penambangan ilegal ini penyebab banjir juga. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah datang ke tempat tersebut. Kemudian juga pihak-pihak yang lain semuanya sekarang sigap di Jawa Barat, terutama TNI Polri. Itu yang bisa dilaporkan pada hari ini. Baik, terima kasih Kang UU Ruzanul Ulum sudah bergabung bersama kami malam hari ini dan juga berbagi informasi mengenai banjir yang terjadi di Jawa Barat. Tentu kita berharap banjir ini segera selesai dengan segenap upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah di sana. Terima kasih Kang, selamat malam, salam sehat selalu. Assalamualaikum.